Hai, halo pemirsa apa kabar? Dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya saya DK, Doni The Kaiser, bisa kembali hadir menyapa Anda sekeluarga. Tentu saya selalu berharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan selalu berbahagia. Apapun kondisinya harus selalu happy. Lagi nggak punya duit, happy. Karena kalau happy bisa ngundang duit. Negara lagi kacau balau pun harus happy, nggak usah pikir, sudah ada yang ngurusin. Apalagi kalau saya lihat Anda banyak yang ngikutin soal kasus ijazah Pak Jokowi kan. Nah, Anda mau di posisi yang mana, yang penting selalu happy. Lebih happy lagi karena hari ini saya kehadiran dua narasumber istimewa yang tidak jauh-jauh nih kalau kita bicara tentang sinetron yang tak berkesudahan soal ijazah Jokowi, kapan selesainya? lebih panjang daripada Dracin ya, pemirsa ya. Saya hadirkan dua tokoh yang juga berada dalam pusaran kisah itu. Tentunya kedua tokoh ini sudah tidak asing lagi, tapi izinkan saya perkenalkan beliau yang di sebelah kanan saya. Beliau adalah seorang bayangkara senior, mantan Wakapolri, Komisaris Jenderal Polisi Ugro Seno. Pak Ugro, apa kabar? Kabar baik, Mas Doni. Pak Ugro, happy birthday. Oh, Keberapa, Pak? 70. 17? 70. Yang benar, Pak. Nggak boleh hoax loh, Pak. Masa Bapak 70 tahun? Ya, 70 lebih sedikit lah. 70 kayak penampilan 55 ya, Pak ya? Apa rahasianya, Pak? Semangatnya aja. Oh, semangatnya ya. ya. Positive thinking juga dong, Pak. Seperti Selalu ya. Ada apa aktivitas khusus misalnya jogging, olahraga atau pantangan makan apa gitu? Kita jalan kaki aja. Jalan kaki. Kalau kita naik MRT, ya kalau mau olahraga tiap stasiun berhenti. Oh. Nanti dari jalan kaki dari ujung ke ujung, habis itu naik kereta api lagi MRT. Oh gitu. Itu olahraga paling murah dan aman. Iya betul. Ya mudah-mudahan di usia 70 tahun ini Pak Ugro tetap selalu sehat. Amin. Selalu kritis. Amin. Ya. Amin. Dan tetap selalu kalau saya undang, oke Pak ya. Siap Mas Doni, ya. Terima kasih. Di sebelah kanan Jenderal Ugro, ini juga tidak kalah senior. Zaman saya masih jurnalis junior, beliau sudah menjadi narasumber saya, karena dulu sempat lama sebagai peneliti di LIVI ya Pak ya. LIVI. Nah, beliau adalah Muhammad Sobari, budayawan yang sudah tidak asing lagi. Pak Sobari, apa kabar? Oh, alhamdulillah. Sehat? Baik. Oh, sehat. Hari ini yang ulang tahun, kemarin yang ulang tahun Pak Ugro. Tapi yang ngasih hadiah ke saya Pak Sobari. Saya dapat buku 10 dari Pak Sobari, dan saya sudah izin nanti saya bagi ke perpustakaan ya Pak ya. Iya. Nah, terima kasih, tapi nanti harus ditandatangani Pak ya. Iya. Pak Sobari, apa kegiatan sekarang Pak? Oh, penganggur. Pengacara, pengangguran banyak acara ya. Penganggur. Dari TV ke TV Pak Sobari? Ah, itu selingan. Selingan. Penganggur betul di rumah itu. Lebih nyaman, ngerokok, Iya. ngopi. Weh, ahli hisap toh. Iya. Oke, mari kita ngobrol. Saya ke Pak Ugro dulu, Pak Ugro. Soal yang sedang lucu-lucunya sekarang ini. Iya. Saya mau tahu dulu dari perspektif Jenderal Ugro, update terkait dengan perkembangan ijazah Pak Jokowi ini seperti apa, Pak? Iya. Jadi karena dari awal tidak ada yang melaporkan Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Atau Pak Jokowi memiliki ijazah palsu. Tapi ada dugaan ijazah palsu yang digunakan oleh Pak Jokowi atau timnya, kemudian mendaftarkan diri di KPU, baik Solo, Jakarta maupun di pusat. Ya kan? Nah, setelah diproses menjadi wali kota, gubernur, dan presiden, ada beberapa dialog-dialog politik lah. Di situ menyebutkan yang sering dikatakan Mas Roy Suryo CS kan, di situ berapa nilainya beliau dan sebagainya, itu menimbulkan curigaan. Akhirnya muncul unggahan yang disampaikan oleh Dian Sandi pertama kali. Nah, itu yang melebar sampai sekarang. Jadi saya katakan seharusnya bisa laporan itu dilakukan oleh Polri. Karena Polri dalam Undang-Undang Pemilu itu kan sebagai berada dalam penegakan hukum terpadu Gakumdu. Jadi Polri harusnya bisa membuat laporan model A. Ada dugaan ijazah palsu yang digunakan oleh calon presiden itu, atau mungkin calon gubernur, calon wali kota. Nah,
Nah itu dibikin laporan model A, diperiksa saat itu untuk verifikasi dan sebagainya. Sehingga KPU sendiri juga di Solo, Jakarta dan di pusat tidak melakukan verifikasi faktual, membuat berita acara dari mana ijazah itu berasal. Nah akhirnya timbullah seperti ini. Ya, harusnya inisiatif itu timbul dari awal. Timbul dari awal, Dari polisi sebagai alat sendiri. negara. Iya, karena pesta demokrasi pemilu ini kan luar biasa. Iya, iya. Tapi kenapa Pak tidak dilakukan oleh polisi saat itu? Apakah ada tekanan? Apakah polisi belum nyampe ke situ atau gimana? Ya, ini persoalan ini kan cukup kompleks. Jadi waktu masih wali kota orang tidak banyak ribut. Waktu gubernur juga belum banyak ribut. Tapi begitu masuk di calon presiden, muncul isu-isu yang kaitan dengan kelulusan di Fakultas Kehutanan UGM, baru ribut. Iya, iya. Jadi seharusnya, ya saya berharap Polri sebagai alat negara seharusnya segera mengambil alih aja, mengirim laporan polisi model A, diselidiki saja. Kita jangan melihat pasal 263 ayat 1-nya, ya kan? Tapi pasal 263 ayat 2, yaitu siapa yang menggunakan. Kalau itu tidak digunakan, ijazah yang diduga palsu, apapun yang diduga palsu tidak masalah ya. Iya, tapi karena digunakan apalagi untuk calon presiden, ini mungkin harus dilakukan upaya-upaya penegakan hukum, penyelidikan, sehingga dalam proses pemilu yang akan datang 2029 dan seterusnya itu tidak terjadi hal-hal seperti sekarang ini yang akhirnya melebar kemana-mana. Pesan Pak Ugro saya ingat terus, siapa tahu saya mau maju nyapres nanti. Ya, Kita siapin dari sekarang ya. Pak Ugro kan Anda diminta menjadi saksi ahli ya oleh Roy Suryo CS kan, dan katanya Anda juga adalah teman diskusi, mentor yang sering dimintai pendapat hukumnya gitu. Kenapa harus Anda Pak Ugro? Anda sekarang berada dalam posisi apa kalau dalam kasus ini? Iya, saya tetap berdiri sendiri, ya tetap kan? independen gitu. Saya di Polri juga bukan karyawan Polri. Saya di Polri adalah abdi negara, abdi bangsa, sesuai dengan apa yang saya dapatkan waktu saya dilantik menjadi perwira Polri. Topi saya itu, pet saya itu ada tulisan Rastra Sewa Kotama. Itu tribrata yang pertama dari Polri, yaitu abdi utama dari nusa dan bangsa. Sehingga saya tidak pernah mengabdi kepada siapapun pimpinan saya tidak mengabdi. Saya mengabdi pada negara dan bangsa, pada hukum yang ada. Jadi kalau orang melihat saya butuh sensasi, butuh perhatian, saya nggak butuh, saya bicara apa adanya. Kalau itu nggak cocok, bilang sebagai insan Bayangkara yang bukan Bayangkara Majapahit loh ya. Oh iya. Gitu. Saya Bayangkara adalah Bayangkara sesuai dengan saat Polri Bayangkara senior keluar ini. dari Kementerian Dalam Negeri seperti itu. Nah, saya posisinya sebagai aparat negara seperti itu. Jadi kalau saya nyatakan menurut undang-undang, menurut peraturan yang ada itu tidak benar, ya saya sampaikan pada pimpinan bahwa ini tidak bisa seperti itu. Harus berani mengatakan tidak. Kalau memang itu diatur oleh undang-undang, dinyatakan tidak seperti itu. Saya nanti akan menayangkan juga ada cuplikan dari Jenderal Ito ya. Dan kami juga sebenarnya sudah berusaha mengundang Pak Din Samsudin, tapi karena sampai saat kita mulai ngobrol ini beliau ternyata belum bisa hadir. Tapi saya ke Pak Sobari dulu. Nah, ini kalau sama Pak Sobari ini makomnya udah tinggi nih. Mungkin ada perspektif lain yang Anda lihat Pak Sobari terhadap kasus yang belum ketemu ujungnya ini seperti apa Pak? Mungkin keterlibatan saya pribadi dulu, dan keterlibatan itu menunjukkan sesuatu. Ada suatu perkara yang jika kita lihat dari sudut kepentingan akademik, itu matching dengan kehidupan saya, dengan pengalaman sebagai peneliti, dan saya menemukan 3 tokoh ini tidak berhenti-berhenti bertanya. 3 tokoh ini siapa aja Pak? Oh, Kanjeng Roy, Dr. Rismond, dan Dr. Altiva. 3 tokoh. Ini orang RRT itu? RRT. Beliau itu bertanya. Di dunia akademik saya senang sekali. Karena dunia akademik itu mekar karena pertanyaan. Ya, itulah. Mereka itu bertanya. Dan setiap kali menemukan jawaban,
Jawaban itu tidak menyelesaikan pertanyaan, muncul pertanyaan baru, melainkan menambah pertanyaan baru, dan itu merupakan suatu dinamika yang menggembirakan sekali. Artinya jenengan lihat ini dari perspektif akademisi. Saya melihat dari sudut itu. Bukan politik. Nah, saya tidak ingin melihat sebagaimana kalangan-kalangan tertentu memandang bahwa ini politik, sebagaimana kalangan pihaknya Pak Jokowi yang menuduh di balik itu ada orang besar. Itu kan sudah mengalihkan urusan-urusan akademik, urusan-urusan transparan yang menggairahkan dari sudut ilmu pengetahuan ini menjadi omong kosong, menjadi pergosipan politik. Tidak ada kelar-kelarnya ketika sesuatu yang begini transparan dari sudut akademik itu dicampur tangani warna-warni. Kalau sudah masuk ke sensasi politik itu nggak asik ya. Tapi kalau akademik ini seksi sekali berarti Pak. Buat saya tidak asik urusan gosip itu. Jadi gosip politik nggak bagi menarik. saya gosip is gosip. Gosip itu di sana. Itu gosip itu tempatnya orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Adapun yang memiliki pekerjaan itu mesti menyelesaikan pertanyaan ini. Tapi kan pertanyaan itu kan tidak akan pernah selesai. Ketika ada jawaban muncul pertanyaan baru, pertanyaan lainnya. Iya. Kemana ujungnya nih Pak? Itu secara filosofis. Tapi bagaimanapun sesuatu senantiasa ada akhirnya. Senantiasa ada akhirnya. Dan akhir itu kita mengerti dalam bahasa metodologi. Akhir itu akan kita temui jika pertanyaan kita ini telah menemukan jawaban sebagaimana yang kita bayangkan bahwa inilah jawabannya. Itu bahasa teknisnya itu kalau pakai bahasa Arab, jawaban-jawaban itu sudah merupakan sesuatu titik final yang soheh. Soheh itu kuat. Kuat ini menjawab kebenaran. Ketika soheh tidak ada pertanyaan baru muncul dari situ. Ketika tidak ada pertanyaan baru muncul, kita sampai pada titik soheh. Ini soheh ini bahasa Arab, tapi sebenarnya bahasa akademiknya itu reliability dan validity. Dua hal yang valid. Sahih Pak. Ya. Nah, ketika sudah sampai di situ, kita mesti punya keputusan. Hidup ini tidak boleh menjalar kemana-mana, kita harus memiliki suatu limit. Enough is enough. Jadi limit, ya sudah, kita mau mencari apa? Yang kita cari jawaban terhadap pertanyaan mengenai keaslian. Apakah keaslian itu dijawab oleh faktor-faktor yang digali bertahun-tahun ini, apakah kesediaan untuk bertaruh, capek, melelahkan, diserang, dan dituduh, ini jawabnya apakah ini? Nah, ada keputusan. Mereka sudah sampai keputusan ketika buku itu sudah selesai, Jokowi's White Paper. Itu mereka bilang urusan ijazah. Itu final, itu sahih menurut Anda? Mereka bilang ini sahih. Nah, saya tinggal mengikut pada mereka. Kalau mereka sendiri yang bertanya, merasa telah menemukan jawaban semacam itu, kita orang yang berada di belakang. Saya pribadi ada di belakang dan mengikuti agak ketat. Ya kalau mereka sendiri menganggap itu ya finish, ya mungkin sudah finish, tidak usah ada persoalan. Nah, tapi gitu. Pikiran akademisi Anda sebagai seorang peneliti, apakah itu sudah sahih atau selesai, atau malah memunculkan pertanyaan baru? Suatu jawaban yang tidak pernah menjadi jawaban karena muncul pertanyaan baru, ini yang berhubungan dengan Jokowi's White Paper, saya merasa ada suatu titik final. Titik final ini sebaiknya mari kita hargai apa yang kita sudah temukan. Jadi ini dari kalangan rakyat. Sedang yang berurusan dengan ini sebenarnya adalah kalangan elit yang memiliki kekuasaan politik. Meskipun formil Pak siapa namanya itu Joko itu tidak lagi. Pak Joko siapa Pak?
Jokowi. Nah, meskipun beliau tidak lagi menjadi presiden, kan beliau sebenarnya masihlah memiliki suatu kekuasaan, kekuasaan di sana sini. Kalau beliau itu bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang aku cari dalam hidup sesudah karirku pernah sampai di puncak tertinggi, di mana tidak ada lagi puncak. Itu aku menyawa apa? Kalau ada pertanyaan, namanya ngudoroso. Ngudoroso itu omong-omongan dengan diri sendiri. Introspeksi. Mungkin agak lebih jauh daripada introspeksi. Karena ini ada urusan yang namanya the boundary of morality, personal morality. Nah, di sana ada titik. Mengukur moral itu indikatornya apa, Pak Sobari? Kan nggak ada. Ada. Morality itu ukurannya ajaran. Ukurannya etik. Etik itu filsafat moral. Iya. Filsafat moral. Nah, kalau etik yang diajarkan sebagai filsafat moral itu tidak cukup, mari kita menggunakan morality dan etik itu dalam pengertian yang disebut common sense. Common sense itu sense-nya common. Umum. Common itu common people atau commoner. Commoner, orang-orang biasa-biasa. Jangan pernah diremehkan bahwa common people itu tidak memiliki sesuatu yang semacam high standard. Jangan diremehkan. Dalam urusan dengan what so-called morality, mereka guru-guru kita. Jadi sebenarnya urusannya ada di sana. Saya berbeda sama banyak kalangan yang ngomong, oh mana ini watak kenegarawan. Enggak lah, aku enggak minta dijadiin negarawan. Berat Bung jadi negarawan itu. Jadi kepala negara aja berat, apalagi negarawan. Kepala pemerintahan saja sederhana, ngurus menteri-menteri teknis, ngurus kerjaan-kerjaan teknis, dan selebihnya ngurus perkara-perkara teknis dalam rumah tangga kita. Be simple, make everything simple. Itu supaya membuat kita ini mengerti watasnya sampai di sini, batasnya sampai di sini. Batas itu penting bagi manusia. Tapi watas itu Kulon Progo, Pak. Iya, betul. Kita rehat dulu. Sebelum rehat, Pak Sobari lebih suka ngeteh, ngopi. Oh, tadi ngopi ya? Oh, teh juga boleh. Kalau ngopi apa, Pak? Hitam, black, tanpa gula? Tanpa gula. Oh, kalau Pak Ugro sukanya apa? Kopi nggak ada masalah. Kopi, tanpa gula atau pakai gula, Pak? Kalau bisa gula Jawa nggak ada ya? Oh, gula Jawa. Wah, repot, Pak. Brown sugar ya. Brown sugar. Oke, nanti biar Oca gula sedikit aja. Gula sedikit aja nggak apa-apa. Oke, kita rehat dulu sambil Anda menyiapkan secangkir teh atau kopi. Jangan kemana-mana. Downcast segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih tetap setia bersama kami dalam Downcast. Saya masih asik ngobrol, berbincang santai dengan dua senior kita yang sudah tidak asing lagi, Jenderal Ugro Seno dan juga Pak Sobari, yang tadi sempat Pak Ito membuat statement, Pak. Pak Ugro ini cari sensasi aja. Ada waktu itu Pak Ugro Seno misalnya mengatakan, oh di sini saya melihat bahwa fotonya Pak Jokowi itu berbeda lah. Iyalah, zaman dulu sama zaman sekarang kan beda. Ya sekarang kan semua kembali pada fakta, Mbak. Fakta ya, jangan sampai sekarang kan saya bilang tadi antara fakta melawan opini. Masyarakat pasti akan mudah yang tidak paham tentang masalah ini, mudah terbawa opini. Kalau yang sudah tahu paham ini sudah selesai. Kemudian yang kedua kan masalah materai misalnya. Dikatakan ada 500, ternyata materainya 100, sama-sama 100. Nah ini kan pembohongan kepada publik ya. Saya kira mungkin saya sangat menyesalkan ya, bagaimanapun juga kita ini sebagai mantan penyidik ya, mantan polisi, kita sebelum bertindak berpikir dulu deh ya. Nanti akhirnya orang berpikir oh ini masih ada masalah politiknya nih, karena siapa dia akan ditelusuri kan rekam jejak kita gitu kan. Jadi saya, Pak Arianto, kebetulan kami berdua di penasihat ahli Kapolri, tugas kami adalah bagaimana mencerdaskan masyarakat, memberi pemahaman, jangan sampai ada narasi-narasi yang justru menyesatkan mereka. Gimana respon Jenderal Ugro Seno? Iya.
Iya, jadi kalau saya mencari sensasi di usia sekarang, sensasi buat apa bagi saya? Saya selama dinas aktif tidak pernah berpikir ingin jadi Kapolri. Keliru besar kalau seorang perwira itu kepengen berpikir jadi Kapolri. Tapi cita-cita harapan boleh dong setiap polisi kan? Kapolri cuma satu. Tapi cita-cita saya menjadi anggota Polri yang baik. Betul. Kalau bisa benar. Karena baik dan benar kadang-kadang ada yang baik belum tentu benar, ada yang benar belum tentu baik. Katanya yang benar cuma Jenderal Hugeng sama polisi tidur, Pak. Jangan marah ya, Pak. Oh, enggak, itu. Jadi gini, saya Kapolda Sulawesi Tengah, bintang 1. Tapi saya berbeda pendapat dengan Kapolri, risikonya saya dicopot. Apa saya mencari sensasi untuk dicopot? Ada nggak perwira Polri yang punya sensasi pengen dicopot jabatannya? Iya. Nggak ada. Nggak ada. Iya. Ya kan? Seperti itu. Nah, saya pernah dicopot dijadikan kepala pusat pengolahan data. Ya kan? Kemudian di situ ya mungkin orang nggak banyak dengar. Tapi saksinya sekretaris militer presiden. Salah satu untuk menentukan calon Kapolri saya juga diminta. Bagaimana menilai? Saya tidak bisa menilai objektif, subjektif dari pergaulan. Jadi senior junior itu ada pergaulannya sendiri. Kita di AKABRI itu ada kakak adik itu. Itu pergaulannya itu dibawa dari mulai lahir sampai berhenti di situ. Jadi saya nggak cari sensasi. Jadi bukan karena lagi ulang tahun ke 17 kan, jadi lagi lucu-lucunya gitu. Cari sensasi gitu. Iya, saya Kapolda Sumut. Saya berbeda pendapat tuh. Saya tidak melawan. Iya. Boleh kan berbeda pendapat? Iya, berbeda pendapat sama Kapolri. Kalau saya tidak berbeda pendapat, saya bulan Oktober 2014 jadi Kapolri, Mas. Saya ada nggak sensasi saya pengen nggak kepengen jadi Kapolri seperti itu. Saya berbeda pendapat demi hukum, demi rakyat, ya kan? Itu saya yang membuat pendapat. Anda sekarang dalam posisi sekarang ini, Pak Ugro. Anda memilih posisi seperti ini, kemudian kan tidak semua sependapat dengan Anda, pro dan kontra dalam soal kasus ijazah Jokowi, ya kan? Ya, itu karena apa gitu? Ya, saya selalu bicara sama nurani. Setiap kali saya memikirkan sesuatu hal yang kira-kira mana risiko yang terbaik, semua ada risiko. Iya. Tapi yang terbaik mesti ada. Itu saya bicara nurani. Terbaik buat siapa, Pak? Ya, terbaik menurut saya. Kalau saya bicara sama nurani itu berarti saya bicara sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Itu udah saya lakukan berkali-kali. Iya. Itu loh. Jadi kalau saya sampai titik akhir pengabdian di Polri menjadi Wakapolri bintang 3, saya juga kaget. Bonus. Artinya saya tidak sampai ke situ. Karena saya sering berbeda pendapat. Nah, kalau saya tidak berbeda pendapat, mungkin saya sudah jadi bintang 7 di atas. Sakit kepala dong, Pak. Puyer. Kan di situ ya. Nah, makanya kalau dibilang dengan ijazah ini, saya melihat sudah ada korbannya Bambang Tri sama Gus Nur. Kemudian ada dugaan penemuan ijazah palsu. Ya kan, itu diteliti secara ilmiah. Terus saya bicara apa? Saya hanya bicara hukum. Saya tidak cari sensasi. Saya belajar lagi di KUHP. Ternyata di KUHP buku 1 itu harus dikuasai benar sama semua penegak hukum, termasuk Polri. Buku white papernya Roy Suryo dan teman-teman itu kan semua basisnya dari dokumen elektronik, Pak Ugro. Iya. Artinya dokumen asli pun saya nggak tahu ya, apakah ada di tangan Pak Jokowi atau ada di mana. Artinya kalau bicara nurani, bicara pengalaman Anda sebagai polisi senior, ya kan, itu apakah boleh seperti itu kemudian mengambilkan keputusan dan melakukan keberpihakan pada satu sisi misalnya? Ya, begini sekarang, mohon maaf nih kalau ijazah Pak Jokowi ini sekarang dibakar, dihancurkan lah. Apakah itu menyatakan bahwa ijazah asli udah nggak ada? Apakah itu udah selesai? Nah itu kalau laporannya pasal 263 KUHP yang lama ayat 1. Iya, iya. Tapi kalau ayat 1 ini sulit diterapkan. Makanya harusnya dilaporkan pasal 263 ayat 2. Menggunakan atau digunakan. Kalau nggak digunakan untuk jadi calon wali kota, calon gubernur, calon presiden,
nggak ada masalah ijazah Pak Jokowi ini. Karena dipakai untuk mencalonkan diri. Iya, digunakan tadi. Gitu. Nah, otomatis kalau digunakan ini harusnya saat ditemukan itu, kalau di calon presiden ya waktu itu, Gak Kumdu. Saya nggak tahu, saya selama ini juga bertanya, Gak Kumdu itu tugasnya apa di dalam pemilu? Gak Kumdu itu biasanya harusnya yang melanggar peraturan-peraturan misalnya kampanye dan sebagainya seperti itu. Tapi sebenarnya Gak Kumdu nanti 2029 tugasnya apa? Apakah Gak Kumdu ini bisa menyidik? Di situ sudah ada polisi, ada jaksa, ya kan, ada unsur-unsur penegak hukum lainnya. Nah, apakah diselesaikan dalam criminal justice system khusus Gak Kumdu? Kan nggak ada. Nah, seharusnya kalau ada dugaan pidana penggunaan ijazah palsu, waktu pertama kali diduga ijazah palsu itu, atau menduga lah, itu yang di Gak Kumdu itu petugas polisi yang di situ, itu membuat laporan model A. Ya, harusnya kan sejak awal kan. Sejak awal itu diserahkan tidak ke dilakukan oleh polisi waktu itu. Nah, makanya ini peraturan-peraturan KPU PKPU itu harus disempurnakan ke depan. Ya, jangan peraturan KPU itu hanya administrasi masalah usia dan sebagainya, nggak perlu. Bagiannya penanganan, Sirekap. Itu sama. Jadi kembali lagi tadi katakan Mas sensasi. Saya buat apa cari sensasi tadi katakan ya kan? Pak Ito kan tahu sendiri siapa saya, ya kan? Harusnya yang bisa menjawab masalah-masalah kaitan dengan ijazah palsu ini Pak Ito mantan Kabareskrim. Iya. Pak Susno mantan Kabareskrim. Betul. Tolong jawab yang jujur sesuai nuraninya. Ya kan? Kenapa Pak Susno sama Pak Ito berbeda? Sama-sama Kabareskrim nih. Iya, iya. Siapa yang mencari sensasi di sini? Oh. Ya. Pak Susno nggak mencari sensasi menurut saya. Pak Ito mungkin juga enggak. Tapi mungkin juga bisa iya juga kan gitu nih. Saya ikuti juga pernyataan-pernyataan beliau seperti itu. Jadi kita nggak usah debat. Ya, saya kalau mau nyalah-nyalahkan nanti kan nggak enak. Saya internal kita, saya buka-buka kan nggak enak. Sesama Korps Bayangkara lah Pak. Iya, sekarang. Tapi menurut Pak Ugro, jadi yang cari sensasi itu siapa, Pak Ito? Ya, kalau beliau kan di polisi kan sudah pernah jadi diplomat. Oh. Dubes di mana, di Myanmar. Jadi kalau diplomat bisa bicaraan kan biasanya kan apa ya? Bicara atau mengatakan tidak kan? Itu tidak pernah diplomat tidak pernah mengatakan tidak. Dan tidak pernah mengatakan iya, selalu diplomasi. Iya. Apakah beliau sedang berdiplomasi dengan Pak Ugro atau gimana? Ya, karakter jabatan seseorang itu, karakter dirinya juga terbentuk oleh karena jabatan-jabatan di situ menurut saya. Oke, menarik. Sebentar, saya ke Pak Sobari lagi. Karena kalau dari perspektif peneliti Pak Sobari, saya mau kaitkan dengan nurani yang pertama. Tapi yang kedua, Pak Sobari kan tahu bahwa kebohongan sekalipun kalau disampaikan dengan terus-menerus berulang-ulang dengan penuh keyakinan kan lama-lama dianggap sebagai sebuah kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua teorinya pasti panjenengan juga ingat betul bahwa orang hanya ingin melihat apa yang dia mau lihat gitu loh Pak Sobari. Monggo. Dunia akademik tidak boleh ikut arus pemikiran itu. Tidak boleh. Itu arus pemikiran common sense. Tidak rendah. Common sense tidak harus rendah. Karena common sense itu boleh kita percayai begitu saja dan tidak perlu harus mempertanggungjawabkan. Beda pemikiran yang didasarkan pada kebenaran akademik. Di dalam bidang kebenaran akademik, kita harus mempertanggungjawabkan. Ada sesuatu yang dibuktikan bahwa ini benar, bahwa ini terjadi begini karena begini, dan di dunia akademik orang bisa sampai tahu apa dari mana sebuah kebohongan, dari mana sebuah kebenaran itu muncul, dan oleh suatu kepentingan pokok macam apa yang melatar belakang itu. Jadi itu tadi urusannya kita di dunia akademik. Maksud saya lebih di dunia akademik karena urusannya penelitian, itu kita itu tidak mencari lain kecuali keahlian. Kita masuk LIPI itu untuk menjadi ahli peneliti. Tidak untuk menjadi ketua LIPI, itu dongeng yang sama sekali tidak ada hubungan. Apalagi mau jadi Kapolri, nggak mungkin tidak kan? Ada hubungan, tidak ada hubungan. Pak Ugro aja nggak mau, masa Pak Sobari mau jadi Kapolri? Makanya, tapi maksud saya tadi bahwa kita hidup dalam sesuatu lapangan kehidupan itu, kita memilih sesuatu
cara yang simplemente. Simplemente. Ya, sederhana. Simple is Sak power. matio, simple. Tidak usah yang lain-lain, seperti umpamanya memang banyak kalangan. Jadi orang keliru menetapkan skala prioritas. Skala prioritas dosen itu ya untuk menjadi dosen, untuk menjadi profesor. Ini tidak. Banyak dosen yang kemudian kurang pergaulan, kemudian tidak peduli pada karya akademik, tidak perlu ke apa, tapi kasak kusuk di urusan menjadi dekan, urusan menjadi itu yang namanya sensasional. Oh, itu yang sensasi. Hidup yang sensasional. Sebab itu semacam katanya kalau itu. jadi dosen itu, Pak, itu tugasnya sedos, gajinya sesen. Ya, iya betul itu. Jadi nggak usah cari sensasi ya. Nggak usah. Tapi gimana Anda kemudian meyakini, hakul yakin bahwa apa yang dibawa oleh RRT, Roy Suryo, Rismond, dan Tifa itu adalah sejatinya kalau dari perspektif akademik itu adalah hal yang benar atau kebenaran versi mereka? Kita tidak boleh yakin. Di dunia akademik tidak boleh ada keyakinan. Dunia akademik itu terbuka ya? Cara hidup yang rendah hati. Wah, mungkin ini. Agaknya inilah yang merupakan jawaban atas pertanyaan kita. Kalau yakin, itu Pancasila. Saya yakin Pancasila kita bela. Kita yakin NKRI. Harga mati. Kita yakin Islam, umpama agama, yakin itu tidak boleh digoyah-goyah. Tapi kalau sepanjang urusan yang namanya kemampuan akademik sudah dahsyat apapun, tidak pernah ada dosen mengajarkan keyakinan pada anak-anak. Carilah jawab atas pertanyaan semacam ini dan coba kau rumuskan sendiri. Kau ajak dialog dirimu, dan kalau dirimu tidak bisa menyelesaikan dialog internal yang menyelesaikan persoalan, you consult kepada buku mutakhir, rujukannya, mungkin you consult kepada kawan sejawat, mungkin kepada siapa. Nah, kayak gitu. Jadi saya sendiri berada di belakang mereka itu sudah lama. Sudah lama, beliau bertiga itu tidak tahu bahwa ada orang semacam saya yang memberikan perhatian dan memberikan dukungan. Nah, mengapa dukungan harus diberikan dalam kehidupan yang kita tidak ada hubungan satu sama lain? Organisatoris nggak ada. Betul. Nggak ada organisatoris. Tapi dalam urusan kebenaran akademik, semua bagian. Kebenaran kan ada versinya masing-masing tuh. Tiap orang punya versi kebenarannya. Akademik yang mana nih? Kebenaran akademik itu didasarkan pada sesuatu yang namanya teori. Adapun di wilayah-wilayah ilmu pengetahuan yang berbeda, ada teori-teori yang berbeda, ada filosofi yang berbeda-beda pula. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan urusan filosofi yang paling dalam, setidaknya urusan yang namanya teori. Nah, kalau urusan sudah hal-hal yang sifatnya teori, itu bisa dinyatakan inilah kebenaran. Kebenaran semacam apa? Oh, ini bukan kebenaran mutlak. Kebenaran yang nisbi, dan yang nisbi ini pun masih bisa kau goyahkan kalau kau memiliki argumen yang lebih sahih. Kalau argumen Anda lebih banyak, kalau data lapangan Anda lebih komplit, kalau kemampuan Anda menafsir itu lebih dalam. Karena begini, di dunia akademik ini banyak orang yang bisa mengumpulkan data lapangan, ya, fakta empirik, banyak sekali, berlebih-lebihan. Tapi dia keteteran juga, tidak bisa menafsir. Itu juga parah. Itu parah itu. Kalau kebanyakan data lapangan, dan kemudian ini untuk apa? Ini apa gunanya dalam usaha yang namanya constructing. Constructing rumah ilmu. Memberi konstruksi, membangun. Kalau kita nggak memiliki kemampuan tafsir, nggak memiliki kemampuan merumuskan realitas. Ini orang-orang di dunia ilmu pengetahuan itu sering menertawakan dirinya, tapi juga menyanjung dirinya. Menertawakan diri ya agak mengejek, tapi menyanjung.
kita ini di dunia ilmu pengetahuan itu namanya orang-orang yang disebut perumus realitas. Tapi Roy Suryo bukan ilmuwan kan? Ilmuwan lah kira-kira. Ilmuwan. Beliau kan punya ahli telematika itu. Hal yang saya tidak ahli. Oke. Cuma ketika Anda, Pak Sobari, mengatakan berada di belakang mereka, apakah Anda juga menyatakan ingin menjadi bagian dari mereka untuk membuat atau menciptakan sebuah sejarah, karena ini menyangkut tokoh nasional yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia, atau ada target apa nih Pak Sobari? Mau nyalek kan nggak mungkin toh? Oh, tidak situ. Kalau itu kan politik. Iya. Kalau itu politik. Target yang kita bayangkan. Jadi yang ada dalam benak kita, ini sebuah tradisi. Kawan-kawan bertiga, itu anak-anak muda itu, sedang menciptakan tradisi. Namanya tradisi intelektual. Tradisi intelektual itu mahal, Bung. Ya. Di negeri kita ini sebagai bangsa, tradisi intelektual kita itu masih agak muda. Masih sangat muda. Bandingkan Iran umpamanya, itu sudah sangat tua. Iya, peradabannya beda ya usianya. Peradabannya luar biasa. Dan peradaban tua itu melahirkan suatu karakter kepemimpinan yang tidak mudah digoyah. Ini ngomongin tua-tua, ngomongin Anda berdua masing-masing. Kalau tua kan seperti anggur kan, makin tua makin berkualitas. Cuma Pak Ugro, ini bukankah momentum yang sangat tepat untuk beres-beres internal Polri? Apalagi rekomendasi dari tim percepatan reformasi Polri kan sudah keluar, berarti kan di tangan Presiden. Menurut Anda apakah ini momentum yang tepat atau dipisah aja dengan kasus-kasus yang sekarang ditangani Kapolri? Jawabnya nanti Pak ya. Kita rehat lagi, karena kalau ngomong dengan guru-guru berdua seperti ini, waduh, nggak terasa loh segmen sudah harus rehat lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, Downcast segera kembali sesaat lagi. Yuk kita lanjut ngobrol lagi dengan Jenderal Ugro dan Jenderal Sobari. Pak Ugro, ya. Anda sudah menjawab tentang sensasi. Ya. Terus yang kedua, sebagai polisi senior, kata Pak Ito lagi-lagi. Kan harusnya saya undang Pak Ito juga sama Pak Din ya, tapi kena waktu yang tidak cocok, jadi ya saya konfirmasi aja. Ya. Itu katanya reformasi Polri itu sudah berjalan Pak, apalagi sejak peristiwa akhir Agustus ya. Ya. Nah, yang kemudian semua mata tertuju kepada institusi Polri. Saya kebetulan di penasihat ahli Kapolri ini kan dibentuk oleh Pak Kapolri seminggu setelah peristiwa Agustus ya. Nah, di sana Pak Kapolri ingin supaya bagaimana polisi ini berbenah mereformasi diri. Itu kan setelah itu upaya reformasi internal dilakukan polisi membuat publik itu percaya dengan lembaga survei itu ya. Dari mulai 30% loh, waktu itu cuma 30%-an ya, bahkan di bawah itu bisa naik melesat sampai di atas 70 ya. Nah, kalau yang namanya politik kembali tadi kan dikaitkan dengan seolah-olah menurut saya ada keberpihakan daripada Polri sebagai orang yang mungkin Pak Kapolri dekat dengan Pak Jokowi ya, tapi Pak Kapolri itu sama sekali tidak pernah cawe-cawe urusan ini, sama sekali nggak pernah. Saya saksinya ya. Bahkan kalau beliau akan memaksakan belum tentu daripada para penyidik itu mau, meskipun beliau sebagai pimpinan tertinggi, karena kan risikonya bukan kepada Pak Kapolri, kepada yang bersangkutan kan. Kalau misalnya di pengadilan kita kalah, ini adalah pertaruhan Mbak Tasya bagaimana profesionalisme Polri dalam masalah penanganan kasus ya Roy Suryo CS ini. Nah, ini menurut Anda benar apa enggak? Sebagai sesama Bayangkara, Anda melihatnya reformasinya, dan ini momentum yang sekarang sedang kita diskusikan ini. Ya, jadi biasanya kan dilihat, dikumpulkan permasalahan-permasalahan yang ada. Ada apa sih sebenarnya polisi seperti sekarang ya? Jadi saya sendiri melihat pelayanan di bidang hukum sekarang itu ada perubahan yang mendasar, yaitu Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Sekarang banyak kejadian orang punya sertifikat asli tanah bisa jadikan tersangka, ditahan. Iya, iya. Nah, bagaimana sekarang
masalah penanganan tanah. Ada BPN, ada polisi. Apakah pemilik sertifikat ini masih bisa ditahan nih? Kalau ada laporan dugaan palsu. Harusnya kan dibuktikan dulu yang lapor ini dasarnya apa. Iya. Itu tidak pernah dibuktikan. Nah, berarti ada peraturan Kapolri yang salah. Makanya saya pernah sampaikan, inventarisir semua peraturan-peraturan Kapolri internal dulu yang ada. Nah, itu dievaluasi semua. Banyak yang tumpang tindih juga. Banyak tumpang tindih. Seperti itu. Jadi, sebenarnya kalau kayak begitu kan mendegradasi kemampuan polisi sendiri, Pak. Artinya malah membuat polisi semakin tidak kritis, tidak pinter gitu kan, tanda petik gitu. betul. Seperti misalnya peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Itu peraturan Kapolri menurut saya yang mendekati sempurna. Jadi kalau ada unjuk rasa, kehadiran polisi itu tahap pertama yang harus dimunculkan di situ, tidak dengan water cannon, dengan pasukan yang banyak bersenjata, tidak. Kemudian ada perintah lisan. Perintah lisan polisi itu perintah undang-undang. Iya, iya. Atas nama undang-undang saya perintahkan Anda tidak berbuat anarki. Itu perintah undang-undang. Mulutnya polisi itu Mulut undang-undang. undang-undang ya. Lah polisinya harus paham undang-undang dong. Nah, ini yang harusnya dipelajari seperti itu. Itu diinventarisir lagi. Yang perkap yang masih bagus, silakan laksanakan. Gitu loh. Pak Ugro, sorry ya kalau nanya seperti ini, mudah-mudahan tidak melukai hati Korps Bayangkara. Sekolahnya memang beda ya dulu sama sekarang. Kalau dulu-dulu kita membaca banyak kasus tangani polisi itu qualified gitu loh. Emang sekolahnya kurang lama atau nggak pernah baca buku? Atau ada aja sampai umur 70 masih bawa-bawa kuhab loh. Kemana-mana itu. Jadi, coba dijawab sebagai orang dalam. Saya waktu Kepala Lembaga Pendidikan Polri, saya rapat di Akademi Kepolisian Semarang. Ya kan? Apakah lulusan Akpol ini harus masuk STIK lagi, PTIK lagi? Ilmunya hampir sama diajarkan. Kenapa lulusan Akpol yang sudah D4 tadi tidak mengambil kuliah di Fakultas Hukum di mana dia bertugas dan dibiayai negara, tidak biaya masing-masing. Oke. Ya. Nah, kemudian tanya, PTIK sumbernya dari mana? Lulusan Tamtama atau Bayangkara dan sekarang Brigadir, dulu Bintara, itu kan mereka kan harusnya pendidikan tinggi setelah lewat pendidikan menengah. Nah, seharusnya sekolah polisi negara itu menjadi sekolah tinggi polisi negara. Oke. Mereka bukan siswa SPN, tapi mahasiswa sekolah tinggi polisi negara. 3 tahun. Saya katakan pendidikan brigadir 3 tahun. Pendidikan tinggi ya. Iya. Oke. Nah, brigadir yang sudah 3 tahun tadi, belajar hukumnya juga sudah jelas. Tahun pertama buku 1 KUHP, tahun kedua buku kedua, terus buku ketiga, dan aturan undang-undang lainnya. Nah, dia nanti setelah 14 tahun, ambil di STIK. Jarak jauh nggak usah datang, lebih murah. Nah, di STIK, di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian nanti atau di PTIK sekarang ini, dia ambil 2 tahun. Lulus STIK langsung jadi perwira. Tidak perlu lagi sekolah inspektur polisi dengan biaya macam-macam. Orang yang tugasnya di daerah Ambon mau sekolah SIP aja berpikir 2-3 kali, biaya mahal. Nah, ini harus dirubah. Tapi keburu saya pindah lagi jadi ke Baharkam, jadi Wakabri, terus pensiun di situ. Sehingga tidak sempat terlaksana. Nah, ini mungkin satu perubahan yang mungkin harus dilaksanakan ke depan nanti. Karena posisi polisi sebagai penegak hukum dalam kriminalisasi sistem ini harus sejajar dengan rekan-rekan penasihat hukum, jaksa, hakim, dan sebagainya. Ini yang harusnya dalam rangka penegakan hukum. Termasuk level ilmunya dong. Iya, di situ yang harus disamakan. Sama lah minimal dengan. Nah, di situ ini mungkin nanti yang harus disempurnakan. Makanya saya katakan pendidikan di polisi itu harus menjadi prioritas. Kemudian Propam. Kenapa Propam saya mengusulkan sama tim reformasi Pak Jimli sama Mahfud MD, Propam dipimpin bintang 3. Jadi kenapa? Selain penegakan kode etik, ada di situ Dewan Kehormatan Polri. Nah, Dewan Kehormatan Polri tertinggi. Ini yang bisa menentukan polisi masih layak atau tidak layak di sini. Ya, contoh kalau misalnya ada dugaan seorang Kapolri misalnya melanggar etika profesi lah, atau perintah yang salah misalnya, kan manusia nih, itu tidak perlu diperiksa Propam sebagai kode etik. Langsung disidangkan Dewan Kode Etik. Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan bersidang tidak perlu berita acara. Masalahnya kan polisinya kan suka diseret-seret ke pusaran politik ya. Nah, di situ makanya satu lagi masalah ajudan presiden. Oke, ADC. ADC. Saya tanda tanya, apakah Polri masih diperlukan jadi ajudan presiden? Kan kenapa tidak, Pak? Kan 3 matra sama 1 polisi kan? Nah, dulu ABRI. Dulu ABRI, darat polisi. Nah, kalau sekarang masih diperlukan,
sebagai apa? Harusnya polisi di sekitar presiden itu seperti Pak Doviri sekarang, penasihat presiden bidang Kamtimas atau bidang kepolisian. Ajudan cukup dari Matra. Darat, laut, udara cukup, gitu loh. Karena nanti ada benturan-benturan misalnya dalam penegakan hukum seperti sekarang ini kan, ewah-pegewah itu ada seperti itu, Iya, iya. ya kan? Jadi seperti kenapa ajudan nih? Sekarang ajudan merasa kalau sudah menjadi ajudan presiden itu adalah jatahnya menjadi Kapolri. Oh iya, iya. Ya kan? Nah, ini sejak tahun 95 sudah terjadi. Betul, betul. Nah, sekarang terjadi lagi. Makanya waktu Pak Tarman diberhentikan oleh Pak Jokowi waktu itu, 2015, seharusnya ajudan menyampaikan Pak Jokowi, Pak tidak bisa diganti Pak, ketentuan undang-undang menyatakan harus sampai mendekati usia pensiun. Tapi oke lah sudah terjadi. Pak Badrodin naik. Iya. Nah, setelah Pak Badrodin naik ini jangan langsung ke 87 ya Pak Tito. Iya. Masih ada 83 BG. Budi Gunawan. Iya, Nah, harusnya pengganti Pak Badrodin ini adalah Pak Budi Gunawan. Nah, setelah Pak Budi Gunawan mungkin ada 85 Pak Saprudin almarhum misalnya gitu. Iya, iya. Nah, baru Pak Tito 87. Ngelangkain 2 ya. Ya, kalau lulusan Akabri Mas, itu kalau saya lihat kepinterannya itu rata-rata hampir sama lah. Dengan? Ya kita satu angkatan itu semuanya lah hampir sama. Beda nanti di bidang karakter kepemimpinan, ya kan? Kemudian di bidang satu lagi pengalaman dia di masyarakat. Ya. Kita ini dulu tahu masih pangkat-pangkat ya perwira pertama. Siapa calon Kapolri ini? Oh, setelah Pak Awaludin pasti Pak Anton Sujarwo. Yang paling menonjol Pak Anton Sujarwo. Iya, iya. Kemudian setelah Pak Anton Sujarwo siapa nih Kapolri? Saya lagi, oh yang nonjol siapa? Pak Sanusi. Kita sudah tahu calon Kapolri. Oh. Setelah Pak Sanusi siapa? Muncul lagi di situ. Ada Pak Kunarto. Iya. Baru Pak Banu Rusman. Itu bisa diukur. Jadi semua berantakan ketika Pak Tito jadi Kapolri ya. Setelah Pak Jokowi jadi presiden, bukan Pak Titonya. Pak Tito itu kan melaksanakan perintah. Pak Ugro sekarang kalau nyebut nama Jokowi kenceng banget ya, sama kayak Pak Sobari ya. Bukan, saya tidak terima itu karena Polri diobok-obok oleh Pak Jokowi terus terang aja. Presiden itu cukup beritahu Kapolri, Pak Kapolri, ini mau saya ganti ya, saya pengen ini. Sampaikan aja. Nah, bisa nyampaikan Pak, masih ada waktu 1 tahun nggak bisa Pak, nanti tahun depan aja. Nggak boleh pesen toh, nyiapkan buat sohib gitu. Prerogatif tidak boleh main di situ. Oh. Di situ. Itu yang mungkin nanti ke depan ya Pak Prabowo ini kan Akademi Militer, AMN dulu, apa? Iya, Akmil lah ya. Akmil. Dulu kan Akabri Darat ya. Iya. Saya rasa beliau bisa menjawai ini. Jadi biarlah meritokrasi ini berjalan apa adanya seperti Dikembalikan ya. Berarti kalau dikembalikan Pak Ugro pesannya ke Pak Prabowo ganti Kapolri gitu. Saya? Iya. Enggak, kalau gini, kalau Kapolri jabatan terlalu lama, udah 6 tahun. ya itu kan pasti orang jenuh. Kapolsek 5 tahun aja jenuh. Kapolda 5 tahun juga jenuh. Iya. Ya kan? Nah, mungkin ya mohon maaf misalnya Pak Kapolri ini paling tidak menteri lah, misalnya Menko Polkam gitu ya. Enggak ada masalah. Terus biar ada penyegaran seperti itu. Enggak ada masalah kok. Ya. Jadi jangan terus biarkan jangan. Mungkin Pak Lisnya juga ada prestasi waktu selama pemilu ya. Oke lah jabatan. Mungkin Menko Polkam itu yang pas menurut saya. Atau Menko Polisi. Nah itu yang katanya dibuat. Makanya saya suka tanya bikin Menko khusus kursi polisi. Jangan ditarik-tarik karena kelihatannya belum siap semua. Jangan ditarik-tarik polisi di bawah kementerian. Udah polisi tetap utuh seperti sekarang ini. Oh, ya ada kan? Setuju ya soal itu ya. Oh iya, pokoknya kembali seperti sekarang ini utuh. Ya kan kemudian diperbaiki beberapa peraturan-peraturan Kapolri yang kira-kira itu mengganggu kehidupan masyarakat. Siap Pak Ugro. Pokoknya Pak Sobari kata Pak Ugro, polisi ini rusak sejak era Pak Jokowi gitu kan. Ya saya berani katakan gitu. Ya. Tapi kan tidak mungkin juga tiba-tiba Pak Prabowo nunjuk Pak Sobari jadi Kapolri gitu. Pak Sobari, ini masih terkait dengan yang kita diskusikan berbagai kasus tapi yang menonjolkan soal Pak Jokowi. Ini momentum, tapi di mata Anda polisi itu harusnya yang seperti apa? Ya kan? Polisi yang baik itu kan tadi saya bercandanya cuma ada Jenderal Hugeng sama polisi tidur. Ya. Ada sih satu polisi lagi Pak Ugro, namanya Wibawa. Karena setiap patung polisi itu namanya Wibawa. Pak Sobari lihatnya seperti apa Pak? Jangan menjadi instrumen bagi kekuasaan. Masa polisi jadi onderdil?
Merendahkan itu. Penghinaan, bukan merendah, penghinaan sekali. Namun ini cilakannya. Kok ada namunnya, Pak? Ya, sebenarnya itu penghinaan, itu merendahkan. Namun kok kenyataannya orang-orang itu seperti ada yang menikmati kenyamanan direndahkan. Siapa itu yang menikmati? Nyatanya tidak ada protes dari kalangan mereka, dari layer yang tertinggi dari sampai Kapolri maksudnya. Iya, sampai layer yang paling bawah. Kok kalau ngomongin Jokowi Gibran kenceng, kalau ngomongin Kapolri nggak kenceng sih, Pak? Saya sudah nyindir 1 kali dan itu cukup. Cukup ya. Itu cukup. Ya. Karena kita berbagi lah. Oke. Ada orang lain lagi yang nyindir. Bagi orang peran lain. ya. Bagi peran. Jadi intisarinya bagi saya sebagai orang yang berpikir tentang tadi itu dunia akademik, itu profesionalisme dan sejenisnya itu. Kalau kita melihat suatu peran dalam negara atau penegak hukum apa nama itu tidak pada porsinya, tidak menempati apa yang semestinya maksimal profesionalisme, itu kita marahnya itu berlapis-lapis. Pertama, karena masyarakat tidak mendapat pelayanan sebagaimana mestinya mereka berikan. Nomor 2, ini merusak urusan yang namanya pendidikan karakter bangsa. Iya. Nah, ini pikiran-pikiran zaman dahulu yang sampai sekarang saya kira pendidikan karakter bangsa ini mesti diwujudkan, dan itu melalui banyak sekali mekanisme. Dari birokrasi kepolisian ada karakternya, dari TNI ada karakternya, dari pegawai negeri sipil ada karakter. Ini dari bidang-bidang yang lain. Semuanya itu bagian dari himpunan cita-cita bersama dan begitu serentak mewujudkan suatu karakter bangsa supaya kita ini agak mentereng. Pak Sobari, bangsa. polisi ini kan hubungannya dengan masyarakat ini kan seperti hubungan asmara, benci tapi rindu. Iya. Di satu sisi ya Pak Ugro ya, kemudian polisi itu dibutuhkan sebagai pengayom masyarakat. Tapi di banyak hal juga polisi itu dihujat habis-habisan karena perilaku oknum polisi itu sendiri. Nah, ini kan sebenarnya kan kita mulai dari proses rekrutmen, kemudian sampai mendapatkan sosok polisi yang ideal. Kalau menurut Anda berdua, Pak Sobari dulu deh, itu apakah bisa kita mencapai polisi yang ideal menurut masyarakat kita? Sementara dari proses rekrutmennya, kemudian diseret-seret ke ranah politik, ya kan, dipakai sebagai onderdil kata Anda tadi, Pak Sobari. Seperti apa kira-kira nanti polisi itu kalau kita menuju pada polisi yang ideal, Pak? Yang ideal tidak boleh diletakkan pada beban pribadi. Karena kalau pribadi itu kemampuannya beda-beda. Ada yang dahsyat sekali, tinggi sekali, ada yang rendah sekali. Jadi yang ideal itu ada standar. Itu bangunan itu diletakkan pada struktur. Struktur aturan dalam kehidupan kepolisian. Ini orang mesti bertingkah laku sesuai dengan tatanan struktural. Ini mesti ini. Kalau semua orang sudah begini, maka yang kita sembah bukan orang. Yang kita puja bukan orang, yang dahsyat bukan orang, melainkan gagasan. Gagasan tentang apa? Kok hebat yang kita bisa membangun struktur sehingga setiap orang, siapapun jadi Kapolri, maka produknya mesti ini. Ya, makanya kita boleh berdebat pada ide dan gagasan ya. Iya. Tidak boleh menyerang pribadi ya. Nggak boleh, nggak Oke. boleh. Kalau Pak Ugro gimana? Oh boleh, pribadi yang culas harus diserang. Oh ya, teman. kaget saya kok marahnya ke saya toh, Pak. Harus diserang. harus Bapak diserang. jangan marahnya ke yang sana, lampiaskan ke saya, Pak. Pak Ugro gimana? Ya, jadi begini, sekarang yang dipermasalahkan, dibicarakan orang kan reformasi kepolisian. Iya. Ya. Saya nggak tahu nanti kalau calon Kapolri baru ditanya lah, berapa dibutuhkan Polri di Indonesia gitu. Rasionya? Ya, kalau polisi rasio itu kan angka. Oh. Ya kan? Tapi kan tetap butuh, Pak. Ya kalau saya bilang, saya butuh polisi kurang lebih 650.000. Kenapa? Satu desa satu polisi. Gitu loh. Satu desa satu polisi berarti kalau ada 80, katakan 80.000 desa atau kelurahan, itu sudah ada 80.000
polisi di desa. Makanya polisi yang di desa itu nanti tesnya jangan seperti tes akabri. Yang penting dicek usianya bisa nggak sampai usia nanti 60 atau 70 gitu. Khusus yang di desa? Iya. Tapi kan dia punya karir tuh Pak, masa dia mau di desa terus? Loh, enggak. Nanti polisi yang di desa kan Babin Kamtipmas nih. Oh. Babin Kamtipmas itu nanti kan brigadir pertama kali sampai kompol. Itu jangan buru-buru pindah jabatan fungsional aja. Polisi jangan ngejar harus pangkat tuh jangan. Yang penting kan jabatan fungsional, tunjangan fungsional juga dapat, remunerasi dapat, semuanya kan itu lumayan. Nah itu mungkin harus dibicarakan situ. Kemudian berapa kekuatan polsek, polres dan sebagainya. Gaji, coba tanya gaji polisi kalau sudah tahu kekuatannya. Pangkat rendah, berani nggak negara kasih gaji 25 juta? Pangkat rendah. Iya. Kalau dihitung nggak kuat, oke 20 juta. Ini harus dihitung kembali. Jangan asal diberikan uang segini cukup. Ya, kasihan dia biaya berobat. Iya. Saya dulu Letnan 2, gajinya 38.300. Tahun itu? Iya. Setara begitu berapa berobat ke dokter, dokter Brimob kan dekat sana nih. Obatnya sakit mata, sakit leher, sakit perut, sama. Ya kan? Nah ini masalah-masalah seperti ini. Pendidikan kita nggak dapat. Jadi polisi sekarang itu stres itu kena gajinya, Pak. Iya, sama mau berobat tambah stres ya. Makanya saya dulu paling sedih kalau lihat rekan tentara gitu bawa anak kecil kopral, naik truk anaknya sakit dibawa ke rumah sakit seperti itu. Nah, saya tadi lupa satu ini. Sebetulnya Pak Listio Sigit ini, Kapolri yang sekarang, saya kan tahu waktu beliau masih AKBP saya kenal dia. Itu prestasi Kapolri luar biasa satu. Begitu mau jadi Kapolri, beliau bicara tentang kebijakan restoratif justice. Betul, RJ. Keadilan restoratif. Dan sekarang diakomodir di KUHP pasal 79. Makanya restoratif justice ini jangan dimainkan seperti ya pertama kali yang terjadi sekarang dengan Egy dan DHL. Restoratif justice itu sesuatu yang sangat mulia. Kenapa? Seseorang yang sudah melaporkan terlapor, itu nanti akan merasa oke, karena diberikan sudah meminta maaf, dan ada beberapa ketentuan pasalnya, kemudian situasi itu dipulihkan pada keadaan semula, seolah tidak terjadi pencemaran nama baik atau fitnah. Ya kan? Selain minta maaf, juga nanti dilihat, ini nanti ayat 5-nya harus minta penetapan pengadilan. Gitu. Jadi kalau sudah minta penetapan pengadilan, berarti case close. Kasus ditutup. Tidak ada lagi bicara, ini mau maju lagi, ini tidak maju, nggak ada lagi. Makanya saya tantang beberapa kawan-kawan penasihat hukum, tolong bicarakan penetapan pengadilan itu berarti sudah inkrah di situ. Seperti itu. Inilah kalau ngobrol dengan dua maestro, harusnya durasi kita 3 jam ya. Tapi saya banyak dapat insight dari Anda berdua. Cuma sebelum mengakhiri, Pak Ugro dan Pak Sobari, saya minta Anda membuat satu statement seandainya yang di depan Anda ini adalah Presiden Prabowo Subianto. Dalam perspektif penyelesaian kasus yang kita diskusikan termasuk reformasi Polri. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada Presiden Prabowo? Dari Pak Ugro dulu, monggo Pak. Ya, saya yakin Presiden jangan merasa ewoh pekewoh, ya kan? Jadi Pak Listio selama jadi Kapolri ya pasti juga ada prestasi, ya MPG, penanaman jagung, ya kan, dan sebagainya, ya kan. Tapi terutama yang bidang hukum ada restoratif justice, ya kan. Kalau memang untuk ada penyegaran organisasi, ya siapkan lagi karena sudah menjelang 6 tahun ya. Kapolri siapa Kapolri yang baru? Nah, beliau diberikan namanya penghargaan lah, ya kan? Karena ada prestasi tadi menjadi Menko Polkam. Karena Menko Polkam ini banyak peran sentral polisi di situ, bidang keamanan. Di situ. Oh, maksudnya Pak Ugro, Menko Polkamnya di reshuffle, diganti sama Kapolri sekarang gitu? Iya. Kemudian Kapolri baru bisa untuk naik. penyegaran organisasi ke dalam ini, karena jangan sampai situasi seperti sekarang ini akan berlanjut sampai 2029. Ini ada situasi yang sulit yang harus yang di bawah-bawah pasti membutuhkan ini. Siapa Pak next Kapolri menurut Pak Ugro? Kalau saya pakai istilahnya Pak Jokowi, ya sudah ada di saku saya gitu. Di sakunya Pak Ugro siapa Pak? Inisial deh Pak. Pak Sobari, ada Pak Prabowo di depan Anda, mau nyampein apa? Saya mohon beliau menghormati manusia. Manusia banyak yang berada dalam organisasi Kapolri itu.
Jangan pernah sekedar menjadi onderdil, menjadi instrumen politik bagi orang yang lebih berkuasa. Nah, ini omongan common sense, orang awam sama sekali, tapi omongan ini kayaknya tidak bisa ditawar-tawar, biarpun ini omongan orang awam. Saya kira itu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Sobari, Pak Ugro. Sehat selalu. Amin. Alhamdulillah. Sebelum kita berpisah di Doncast kali ini, foto dulu. Nah, Pak Sobari lihat sini dong. Oke. Nah, 3, 2. Ini foto khusus dari Pak Ugro yang habis ulang tahun sama Pak Sobari. Terima kasih dan pemirsa. Amin, amin. Inilah akhir jumpa kita dalam Doncast edisi hari ini. Jangan lupa saksikan terus Doncast hanya di Nusantara TV. Saya Doni The Kaiser alias DK. Sampai jumpa. Merdeka. Sore.